beberapa hari ini mungkin ada informasi-informasi khususnya terkait harga daripada makan bergizi gratis itu yang diberitakan diturunkan menjadi Rp7.500. Dan tujuan kami pada malam hari ini adalah untuk memberikan sebuah klarifikasi, sebuah kejelasan. Sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Besarannya adalah 71 triliun untuk tahun 2025. Pesan Pak Prabowo itu ada dua, bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Dan yang kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya. Kebutuhan gizi itu nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi nggak ada tuh main harga segini itu belum ada sama sekali. Angka itu belum ada sama sekali, makanya kita bingung kenapa di luar ada angka, sementara kita sendiri belum punya angka. Syarat pertamanya keterpenuhan gizi, ketercukupan gizi, dan itu nanti ditentukan oleh ahli gizi. Kemudian kalau soal harga, pasti akan bergantung jenis menu dan bahan baku, bahan makanan yang tersedia di berbagai daerah. Jadi tidak akan sama menunya nanti. Di berbagai daerah itu kan tergantung ketersediaan pangan di sana apa. Dan dengan pangan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik per bulannya seperti apa. Harganya menyusul kemudian. Jadi kira-kira itu ya, jalan dan proses yang sedang dikerjakan kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah viralnya yaitu makan siang gratis akan dipangkas menjadi 7.500 ya. Jadi akhirnya dari tim Prabowo Gibran mengklarifikasi bahwa yaitu makan siang gratis yang dipangkas 7.500 adalah tidak benar alias hoax. Padahal yang memberi pernyataan tentang dipangkasnya makan siang gratis dari anggaran 15.000 menjadi 7.500 adalah dari koalisi mereka sendiri, yaitu Airlangga Hartarto. Jadi ini dilansir dari tempo.co, respon Airlangga soal anggaran makan bergizi gratis bakal dipangkas jadi 7.500 per anak. Nah, jadi di Tempo disebutkan Airlangga buka suara tentang pemangkasan anggaran program makan siang bergizi gratis dari 15.000 per anak menjadi 7.500 per anak. Jadi Airlangga menyatakan hingga kini alokasi anggaran makan bergizi gratis masih sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2025, yakni 15.000 per anak, meski implementasinya akan bersifat fleksibel. Yang membuat pernyataannya memang dari koalisi mereka sendiri, yaitu Airlangga. Nah, bukan hanya Airlangga Hartarto saja yang mengatakan bahwa anggaran makan siang gratis dipangkas menjadi 7.500. Menteri PMK Muhadjir Effendi juga mengatakan anggaran makan siang gratis jadi 7.500. Dia mengatakan daerah tertentu sudah sangat besar. Nah, dianggap makan siang gratis 7.500 ini sudah sangat besar untuk daerah tertentu. Daerah tertentu daerah mana ini ya? Atau mungkin daerah Jawa, Yogyakarta, atau mungkin Surabaya, atau daerah sekitarnya. Untuk daerah Jawa 7.500 dianggap besar. Saya pikir ini masih juga terlalu kecil. 7.500 karena ada tambahan, yaitu makan siang gratis bergizi. Di mana gizinya? Kalau dianggap di daerah tertentu saja 7.500 sudah sangat besar. Sedangkan dari Prabowo sendiri mengatakan makan siang gratis harus bergizi. Jadi apa yang bisa didapatkan gizinya dari 7.500. Jadi yang sebenarnya menyebar hoax ini adalah mereka sendiri, dan mereka pun akhirnya mengklarifikasi. Jadi tidak salah jika selama ini netizen mengkritisi atau mengkritik keras atas makan siang gratis yang tadinya anggaran 15.000 menjadi 7.500 karena mereka sendiri yang membuat pernyataan seperti itu. Mungkin yang rencananya memang ingin memangkas menjadi 7.500 karena
viral di sosial media dan banyak netizen akhirnya menghujat, mengulas tentang bagaimana bisa mendapatkan makan siang 7.500 dengan menu yang bergizi, padahal orang mereka sendiri yang menyebarkan berita tersebut dan mereka pun sendiri yang mengklarifikasi. Jadi sepertinya di internal mereka sendiri aja tidak solid ya, jadi tidak kompak. Nah, sampai akhirnya Gibran turun tangan, yaitu membuat uji coba makan siang gratis yang selama ini viral di sosial media, yaitu dipangkas menjadi 7.500. Jadi Gibran akhirnya membuat uji coba makan siang gratis bukan seperti yang diomongkan oleh Airlangga maupun Menteri PMK, yaitu dipangkas menjadi 7.500. Hari ini untuk menu hari ini ya, kosnya itu 14.900. Sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan sama susu. Jadi menunya lengkap sekali, dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya, bahwa anggarannya akan dipotong sampai 7.500. Itu tidak benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk para generasi-generasi penerus, kita tidak boleh pelit-pelit. 7.500 dianggap sudah terlalu besar untuk beberapa daerah. Sudah terlalu besar untuk beberapa daerah. Tapi kalau dipikir-pikir omongan Pak Muhadjir Effendi ini ada benernya gitu loh. Di beberapa daerah, terlebihnya daerah-daerah yang berada di tahun 1980-an, 90-an, 7.500 itu memang terlalu besar. Karena harga pangan, harga makanan di tahun 70-80 itu memang cuma berada di kisaran 250 perak. Jadi dengan harga makanan yang 250 perak itu, 7.500 itu kira-kira sudah bisa memberikan makan 30-an anak. Tapi perlu diingat, itu di tahun 70-80-an. Sedangkan sekarang sudah tahun 2024. Dan realisasinya di kota-kota besar seperti daerah Jabodetabek, kalau 7.500 masuk warteg, penjualnya malah pusing. Kenapa pusing? Karena mau dikasih apa? Sayur seikat aja 7.500. Padahal itu mentah gitu loh. Apalagi kalau mateng. Terus tuntutannya bergizi pula. Apa gak mumet itu penjual wartegnya? Hah? Dan kalau bicara 7.500 di tempat saya yakin masih dapat enak. Apalagi di daerah Magetan dan sekitarnya. Sarapan atau makan nasi pecel, lauk telur satu itu masih dapat lah ya. Atau makan soto meskipun kuahnya komplang-komplang kayak air sumur itu masih dapat lah ya. Dan kalau makan soto jangan pernah berharap dapat satu anak satu paha. Jangan pernah berharap. Karena ayam 1 kilo aja udah berapa? Itu padahal mentah, apalagi kalau mateng. Dan kondisi makanan seharga 7.500 itu memang sudah mengenaskan gitu loh. Mengenaskan, sudah muepet. Dan saya yakin para penjual di warteg itu nggak mau bekerja sama dengan pemerintah kalau nominal makan siang gratisnya itu cuma dapat 7.500. Karena 7.500 di tangan penjual warteg atau warung makan, menunya ya pasti itu aja. Sayur sop, tahu tempe, oseng bayam, oseng kangkung, tahu tempe, kering tahu, tahu bacem, tahu goreng. Ya kayak gitu-gitu aja, jangan berharap banyak. Dan jujur ya, entah kenapa, meskipun saya bukan pendukung Prabowo Gibran, kalau ada menteri menganggap 7.500 itu sudah dianggap nominal yang besar, jujur, meskipun saya cuma membaca berita, saya ikut terhina. Sumpah, saya ikut merasa terhina. Kenapa merasa terhina? Semiskin apa sih pendukung Prabowo sampai 7.500 itu dianggap nominal besar? Dan lucunya ya, para pendukung Prabowo Gibran cuma dikasih 7.500 dan dianggap nominal yang besar. Mereka itu tidak komplain dengan pemerintah. Mereka tidak merasa terhina layaknya saya melihat nominal itu. Mereka tetap bangga gitu loh. Padahal realitanya mereka itu cuma dianggap pengemis oleh pemerintah. Cuma dijatah 7.500 untuk sekedar makan. Mereka dianggap miskin, semiskin-miskinnya. Sampai pemerintah mengeluarkan 7.500 untuk makan anak mereka. Mereka dianggap gak bisa makan kalau tanpa bantuan 7.500 dari pemerintah itu. Pemerintahan yang baru menganggap atau melihat pendukungnya itu serendah itu. Tapi pendukungnya malah joget. Oke gas, oke gas. Aduh.
Saya yang ngelihatnya aja miris, ya Allah, kok ada orang kayak gitu. Untung ada netizen yang mengkritik keras tentang dipangkasnya makan siang gratis dari 15.000 per anak menjadi 7.500. Ya, akhirnya tim Prabowo kelabakan harus mengklarifikasi, bahkan Gibran pun harus turun tangan, tidak dipotong dari 15.000, tetap menjadi 15.000. Mungkin kalau tidak ada kritikan, hujatan dari netizen, bisa-bisa makan siang gratis yang katanya bergizi itu tetap akan dipotong 7.500 ya. Jadi memang perlunya kita bersuara mengkritik keras kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan janjinya. Apalagi di depan akan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang menambah penderitaan rakyat, seperti pemerintah akan mewajibkan asuransi kendaraan bermotor maupun roda 4 dan roda 2 di tahun 2025. Belum lagi nanti PPN akan dinaikkan menjadi 12%. Belum lagi nanti tapera akan diberlakukan pada saat ini akan ditunda. Jadi kalau kita rakyat hanya diam saja melihat kebijakan kelakuan pemerintah, yaitu dengan kebijakan-kebijakannya justru membuat rakyat tambah menderita, maka pemerintah semakin semena-mena akan membuat kebijakan, akan merasakan penderitaan yang lebih parah lagi. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.